Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afik Nafa Akila dari kelas 10 PPLG 1. Di sini saya akan menyampaikan biografi tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim dan dikenal pula dengan sebutan Maulana Mahribi atau Syekh Mahribi. Namun, beliau lebih dikenal luas dengan nama Sunan Gresik. Dalam silsilah keturunan, Sunan Gresik adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin, cici dari Nabi Muhammad SAW. Di antara deretan nama para wali songo di tanah Jawa, Sunan Gresik adalah yang tertua. Dia datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam pada masa kerajaan Majapahit, sekitar tahun 1379 Masehi. Karena perannya yang sangat awal dan penting dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, beliau biasa dianggap sebagai bapak dari para wali songo. Sunan Gresik kemudian menetap di Gresik dan berdakwah di sana hingga akhir hayatnya pada tanggal 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Terdapat perbedaan pendapat mengenai asal-usul beliau. Sebagian menyatakan bahwa ia berasal dari Turki, sementara pendapat lain menyebutkan bahwa asalnya dari Kasan, sebuah kota di wilayah Persia atau Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti dimakamnya. Metode dakwah Sunan Gresik. Yang pertama yaitu pendekatan pribadi melalui adat istiadat. Sunan Gresik memulai dakwahnya dengan pendekatan pribadi melalui pergaulan erat dengan masyarakat setempat. Ia menunjukkan sifat ramah, penyayang, dan suka menolong tanpa memaksa, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan memeluk Islam dengan sukarela. Ia juga belajar bahasa Jawa serta memahami adat dan kebiasaan lokal, sehingga dakwahnya bisa diterima tanpa menimbulkan konflik dengan kepercayaan Hindu yang mayoritas pada waktu itu. Yang kedua yaitu melalui jalur perdagangan. Selain pendekatan sosial, Sunan Gresik juga berdakwah melalui jalur perdagangan. Sebagai pedagang di Pelabuhan Romo, Manyar, beliau berinteraksi dengan berbagai kalangan, termasuk bangsawan dan pemilik kapal. Kejujuran dan sikapnya yang adil membuatnya dihormati oleh masyarakat dan bahkan oleh Raja Majapahit. Atas pengaruh positifnya, sang raja memberikan sebidang tanah di daerah Gapura yang kemudian menjadi pusat aktivitas dakwahnya. Yang ketiga yaitu melalui pertanian dan pengobatan. Dalam bidang pertanian dan pengobatan, Sunan Gresik dikenal ahli dan sangat membantu masyarakat. Ia mengajarkan teknik bertani yang lebih baik dan memperkenalkan sistem irigasi dengan mengalirkan air dari gunung untuk mengiringi sawah. Selain itu, ia juga menyembuhkan berbagai penyakit menggunakan ramuan herbal tanpa meminta bayaran. Hal ini membuat masyarakat semakin percaya dan menghormatinya, sehingga penyebaran Islam semakin mudah diterima. Yang keempat yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Setelah ajaran Islam mulai berkembang, Sunan Gresik mendirikan masjid dan pesantren di Desa Gapura, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan dakwah, sedangkan pesantren yang didirikan di tempat yang sama merupakan pesantren Islam pertama di Pulau Jawa. Pesantren tersebut menjadi tempat belajar agama dan pendidikan akhlak serta keterampilan hidup bagi para santri dari berbagai daerah. Selanjutnya yaitu peninggalan Sunan Gresik. Yang pertama yaitu Masjid Pesucinan, terletak di Desa Leren, Kecamatan Manyar, Gresik. Masjid ini bergaya Hindu dan Buddha agar masyarakat non-muslim merasa dihargai, dikelilingi batu arsenik dan memiliki nuansa bangunan kerajaan. Yang kedua yaitu Sumur Pesucinan, berada di kawasan Masjid Pesucinan, Desa Leren, Manyar, Gresik. Airnya dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan sering diminum oleh para peziarah. Yang ketiga yaitu batu arsenik raksasa, terletak di depan Masjid Pesucinan, Desa Leren, Manyar, Gresik. Batu besar ini mengandung arsenik dan menarik perhatian karena bentuk dan ukurannya yang mencolok. Selanjutnya yaitu jejak yang diikuti oleh anaknya. Sebelum menginjakan kaki di tanah Jawa, Sunan Gresik lebih dulu menetap di negeri Campa selama 13 tahun. Di sana, beliau menikah dengan putri raja dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada yang dikenal sebagai Raden Santri. Meskipun telah membangun kehidupan bersama keluarganya di Campa, Sunan Gresik memilih untuk meninggalkan semuanya demi menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pilihan berat ini juga diikuti oleh kedua putranya saat mereka dewasa. Sekian biografi Sunan Gresik. Saya Afik Nafa Akila mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.